Demi kekuatan dan balas dendam, ia nekat melakukan ritual pesugihan susuk vagina di lereng Gunung Wilis yang menyeramkan. Tapi apa yang ia dapat? Pesona yang membuat semua pria tunduk, atau kutukan yang mengubah hidupnya menjadi neraka. Saksikan cerita horor penuh misteri ini, penuh dengan dendam, pengkhianatan, dan misteri gaib yang tak pernah berakhir, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Di sebuah desa terpencil di Tulungagung, Jawa Timur, bernama Gondosuli, hiduplah Fatma, seorang janda muda berusia 28 tahun. Desa ini dikelilingi hamparan sawah yang hijau, subur dan perbukitan yang menjulang rendah, seolah melindungi penduduknya dari dunia luar. Waktu di sini berjalan lambat, seperti irama gamelan yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Rumah-rumah berdinding bambu berjejer rapi, dan aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja selalu tercium di udara. Gondosuli adalah tempat di mana semua orang saling mengenal, di mana rahasia sulit disembunyikan. Namun tetap saja ada sudut gelap yang tak tersentuh mata. Fatma dulunya bukan perempuan yang menonjol. Wajahnya biasa saja. Kulitnya sawo matang terbakar matahari. Matanya kecil dan sedikit sayu. Rambutnya panjang, namun selalu diikat asal-asalan dengan kain usang. Tak ada yang istimewa darinya, kecuali kebaikan hatinya yang dikenal warga. Ia sering terlihat di pasar desa, menjajakan sayuran dan buah dari kebun kecil, peninggalan orang tuanya. Sembari menyapa setiap orang dengan senyum tulus. Namun kini senyum itu telah lama hilang, digantikan oleh garis-garis kepahitan yang mengukir wajahnya. Fatma pernah memiliki hidup yang ia impikan. 3 tahun lalu ia menikah dengan Wahyu, seorang pedagang dari kota yang datang ke Tulungagung untuk berdagang kain. Pertemuan mereka seperti kisah dongeng di pasar yang ramai, di antara tawar-menawar dan hiruk-pikuk. Wahyu mendekatinya dengan senyum menawan. "Kau berbeda, Fatma. Ada kekuatan di matamu yang tak dimiliki wanita lain," katanya suatu sore. Suaranya lembut seperti angin petang. Fatma yang tak pernah merasa spesial, ia tersipu. Kata-kata manis itu terus mengalir dari mulut Wahyu, membungkus hati Fatma seperti selimut hangat. "Aku akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Kita akan punya rumah besar, anak-anak yang cerdas, dan tak ada lagi kerja keras di sawah," janjinya. Mereka menikah setahun kemudian, dalam upacara sederhana di desa. Fatma membawa Wahyu ke rumah keluarganya. Sebuah bangunan kayu tua yang penuh kenangan, lengkap dengan tanah warisan yang menjadi kebanggaan ayahnya. Awalnya hidup mereka manis. Wahyu sering membawa hadiah kecil dari kota, kain batik, jepit rambut, atau sekadar gula-gula, yang membuat Fatma tersenyum lebar. Namun, perlahan topeng itu terlepas. Wahyu ternyata bukan pria yang ia kenal. Di balik senyumnya, tersimpan rencana licik. Ia mulai membujuk Fatma untuk menjual aset keluarganya. Tanah, perhiasan peninggalan ibunya, bahkan seekor sapi yang menjadi tumpuan hidup mereka. "Ini untuk bisnis sayang. Kita akan untung besar," katanya. Setiap kali Fatma ragu, ia dibutakan oleh cinta. Fatma menurut. Ia menandatangani surat-surat yang tak ia pahami, menyerahkan segalanya demi impian yang Wahyu janjikan. Hingga suatu malam, setelah semuanya habis, Wahyu menghilang. Tak ada pesan, tak ada jejak, hanya rumah yang kosong, dan tumpukan utang yang ditinggalkannya. Keesokan harinya, desa gempar. Warga berbisik di belakang Fatma, menertawakan kebodohannya. "Perempuan lugu, gampang ditipu laki-laki kota," kata mereka. Suara mereka seperti pisau yang menusuk. Fatma tak lagi berjalan ke pasar dengan kepala tegak. Ia menyendiri, menatap dinding rumah yang kini tak lagi bernyawa, sementara api dendam membakar hatinya. Wahyu bukan hanya mencuri hartanya, ia merenggut harinya, harapannya, dan kepercayaannya pada dunia. Fatma bersumpah dengan tangan mengepal, bahwa akan membuat semua orang yang menyakitinya harus membayar semuanya. Malam itu langit di atas Gondosuli diselimuti awan tipis, dan bulan sabit hanya memancarkan cahaya samar.
Fatma duduk di beranda rumahnya, menatap kegelapan dengan mata yang basah namun penuh amarah. Angin malam membawa dingin yang menusuk, namun ia tak peduli. Tiba-tiba langkah pelan terdengar dari kejauhan. Seorang tetangga tua, Mbah Karti, mendekatinya. Wanita itu misterius. Rambutnya putih acak-acakan. Matanya dalam, penuh rahasia. Seolah bisa melihat jiwa orang lain. Ia jarang berbicara dengan warga, tapi malam ini, ia berhenti di depan Fatma. "Kau terlihat seperti orang yang kehilangan segalanya," kata Mbah Karti. Suaranya serak dan berat, seperti kayu yang bergesekan. Fatma mengangguk lemah, tak mampu menjawab. Mbah Karti melangkah lebih dekat. Aroma daun sirih dari mulutnya tercium samar. "Ada cara untuk mengambil kembali apa yang hilang darimu," lanjutnya. "Di lereng Gunung Wilis, ada dukun tua yang bisa mengabulkan apapun yang kau minta. Tapi nak, setiap keajaiban punya bayangan." Hati Fatma bergetar. Ia tahu Gunung Wilis, tempat yang dikelilingi cerita-cerita aneh, tentang roh-roh yang berkeliaran, dan kekuatan yang tak wajar. Tapi dendamnya lebih besar dari rasa takut. "Aku akan ke sana," katanya tegas. Suaranya bergetar, namun penuh tekad. Mbah Karti hanya mengangguk. Matanya berkilat aneh di bawah cahaya bulan, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata lagi. Keesokan malam, Fatma memulai perjalanan. Ia mengenakan kain lusuh dan sandal tua, membawa sebuah caping untuk melindungi kepalanya. Dari embun malam hutan, menuju lereng Gunung Wilis yang lebat dan gelap. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga bisu. Angin berdesir aneh di antara daun-daun, membawa suara yang tak jelas. Asalkan itu bisikan atau hanya imajinasinya. Cahaya bulan tersaring oleh ranting-ranting, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Seolah ada sesuatu yang mengintai. Suara burung hantu terdengar nyaring, menusuk keheningan, dan sesekali terdengar gemerisik dari semak-semak. Fatma merinding, tapi ia terus melangkah didorong oleh bara di dadanya yang tak kunjung padam. Setelah berjam-jam berjalan, kakinya lelah, dan napasnya tersengal. Ia akhirnya melihat gubuk tua di kejauhan. Bangunan itu reot, dindingnya dari kayu yang lapuk, dan asap tipis keluar dari celah-celahnya, membawa aroma kemenyan yang menyengat hingga ke tulang. Jantung Fatma berdebar keras saat ia mendekat. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Seketika pintu terbuka perlahan, dan seorang dukun tua muncul di ambangnya. Rambutnya putih kusut seperti sarang burung, matanya tajam dan dalam, seolah bisa menembus jiwa. "Aku sudah tahu kau akan datang," katanya dengan suara serak, yang membuat bulu kuduk Fatma berdiri. Di dalam gubuk, suasana semakin mencekam. Cahaya lilin kecil berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Peralatan aneh berserakan, tulang-tulang kecil, botol berisi cairan keruh, dan bunga-bunga kering yang tercium busuk. Dukun itu menatap Fatma lama, seolah menimbang nyawanya. "Kau datang untuk balas dendam bukan?" tanyanya, dan Fatma mengangguk tanpa ragu. Dukun itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. "Ada caranya," katanya. "Susuk vagina, pesugihan langka yang akan membuat setiap lelaki tunduk di kakimu, memujamu seperti ratu. Tapi ritualnya berat, dan kau harus membayar harganya." Fatma menelan ludah. Ia tak tahu apa itu susuk vagina, tapi kata-kata dukun tentang kekuatan membuat darahnya berdesir. "Aku siap," jawabnya. Meski suaranya sedikit bergetar, dukun itu mengangguk, lalu menyiapkan altar kayu di tengah ruangan. Fatma diminta melepas kainnya, dan berbaring di atasnya. Tubuhnya terbuka di udara dingin yang penuh asap. Dukun mengambil sebuah kotak kecil dari sudut ruangan, membukanya, dan mengeluarkan jarum-jarum emas kecil yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Aroma kemenyan semakin pekat, dan suara mantra dalam bahasa kuno mulai bergema. Nada yang asing, dalam, dan menggetarkan. Ritual itu dimulai. Dukun mendekatkan jarum pertama ke bagian intim Fatma, dan tanpa peringatan, ia menusukkannya dengan gerakan cepat.
Rasa sakit yang menusuk seperti kilat, membuat Fatma menjerit tertahan. Tubuhnya menegang di atas altar. Darah menetes perlahan ke kayu. Tapi dukun tak berhenti. Jarum kedua, ketiga, dan keempat menyusul. Setiap tusukan disertai mantra yang semakin keras. Fatma menggigit bibirnya hingga berdarah. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak meminta dukun berhenti. Dendamnya lebih kuat dari rasa sakit, lebih besar dari ketakutan. Ini akan memberimu kekuatan, bisik dukun di sela-sela mantra. Tapi kekuatan ini akan mengikatmu pada kegelapan. Setelah jarum terakhir ditanamkan, dukun mundur. Nafasnya berat. Fatma bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sensasi aneh mengalir di nadinya. Campuran antara kekuatan dan sesuatu yang asing. Gelap, seperti bayangan yang hidup di dalam dirinya. Dukun menatapnya dengan mata penuh rahasia. Pergilah, dan gunakan dengan hati-hati, katanya. Fatma mengangguk, mengenakan kembali kainnya, dan melangkah keluar dari gubuk. Hari-hari setelah ritual itu, Fatma tak lagi sama. Ia bukan hanya berubah secara fisik, meskipun wajahnya yang dulu biasa saja, kini memancarkan daya tarik yang sulit dijelaskan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang gelap dan memabukkan. Auranya kini seperti jaring yang tak terlihat, menjerat siapa saja yang berani menatapnya terlalu lama. Kulitnya yang sawo matang tetap sederhana, matanya kecil dan biasa, rambutnya panjang terikat asal-asalan. Namun, setiap gerakannya kini penuh pesona mematikan. Ia berjalan dengan langkah yang lebih tegap. Dagunya sedikit terangkat, dan tatapan matanya, seolah menyimpan rahasia yang membuat jantung berdegup tak beraturan. Lelaki yang bertemu dengannya kehilangan akal, tersihir oleh kekuatan yang tak wajar. Di pasar Tulungagung, yang biasanya dipenuhi teriakan pedagang, dan aroma rempah bercampur keringat, kini ada suasana aneh setiap kali Fatma muncul. Para pedagang lelaki yang dulu tak pernah meliriknya, kini berlomba-lomba menarik perhatiannya. Bu Fatma, ini ikan segar baru dari laut. Ambil saja. Gratis untuk ibu. Seru Pak Santa, pedagang ikan yang biasanya keras kepala, sambil memamerkan senyum lelet dan mata yang tak berkedip. Tak jauh dari sana, Pak Yanto pedagang buah, mendorong keranjang mangga ke arahnya. Paling manis, Bu, khusus untuk ibu, katanya, dengan nada hampir memohon. Tangannya gemetar saat menyerahkan buah itu. Fatma hanya mengangguk kecil. Bibirnya melengkung, membentuk senyum tipis yang penuh kuasa. Lalu berlalu dengan dagangan di tangan. Meninggalkan para pedagang itu, terpaku seperti patung menatap bayangannya yang menjauh. Di kampung Gondosuli, perubahan itu semakin nyata. Para suami yang biasanya asik mengobrol di warung kopi, tiba-tiba terdiam saat Fatma melintas. Cangkir kopi mereka terhenti di udara. Mata mereka mengikuti setiap langkahnya dengan nafsu yang tak disembunyikan. Anak-anak muda yang sedang bermain di lapangan berhenti. Layangan mereka jatuh ke tanah, dan mereka menatap Fatma dengan rasa ingin tahu, yang bercampur kagum. Bahkan para istri yang sedang menyapu halaman rumah, mengerutkan kening, mempercepat gerakan tangan mereka, seolah merasakan ancaman yang tak bisa mereka lawan. Fatma menikmati semua ini. Tatapan penuh hasrat, bisikan kagum, dan napas tertahan yang mengiringi kehadirannya. Ini adalah kekuatan yang ia idamkan selama bertahun-tahun. Senjata untuk membalas dendam pada dunia yang pernah mengabaikannya. Dengan penuh dendam membara, Fatma mulai mengincar suami-suami orang lain. Target pertamanya adalah Mas Parto, suami Siti, tetangganya yang dulu sering merendahkannya dengan kata-kata pedas. Siti adalah wanita yang cantik dan angkuh. Selalu memamerkan kehidupan bahagianya bersama Parto di depan Fatma, terutama setelah Wahyu, kekasih Fatma meninggalkannya demi perempuan lain. Kasihannya Fatma, hidup sendiri terus. Mungkin kau tak cukup menarik untuk lelaki, kata Siti suatu sore, sambil tersenyum sinis. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Fatma. Kini ia ingin Siti merasakan luka yang sama, bahkan lebih dalam.
Malam demi malam, Fatma merencanakan permainannya dengan cermat. Ia sering tak sengaja bertemu Parto di jalan setapak menuju sawah, membawa keranjang anyaman yang sengaja ia buat terlihat berat. "Mas Parto, tolong bantu aku. Ini terlalu berat," katanya, dengan suara lembut yang penuh daya pikat. Matanya memandang dari bawah alis, dengan ekspresi yang rapuh namun memikat. Parto, pria sederhana yang mudah tersanjung, awalnya hanya berniat membantu. Tapi saat tangannya menyentuh keranjang itu, ia mencium aroma Fatma. Wangi yang tak biasa, manis namun menggoda, seperti bunga yang mekar di tengah malam. Obrolan singkat tentang panen berubah menjadi percakapan panjang tentang hal-hal kecil. Dan tak lama kemudian, Parto mulai mencari alasan untuk bertemu Fatma, bahkan meninggalkan pekerjaannya lebih awal demi melihatnya. Suatu malam, di bawah pohon waru, yang daunnya bergoyang pelan ditiup angin, Fatma dan Parto bertemu dalam gelap. Cahaya bulan samar-samar menerangi wajah Fatma, membuatnya tampak lebih memikat dari biasanya. "Aku tak bisa melupakanmu, Fatma," kata Parto. Suaranya parau, penuh gejolak yang ia tak bisa kendalikan. Fatma mendekat, jari-jarinya menyentuh lengan Parto dengan lembut, seolah membelai api yang siap membakar. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Mas?" bisiknya. Suaranya seperti melodi yang memikat jiwa. Malam itu menjadi titik balik. Parto meninggalkan Siti dan anak-anaknya. Ia pindah ke rumah Fatma dengan mata kosong, dan hati yang tak lagi miliknya sendiri. Keesokan harinya, Siti datang ke rumah Fatma dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan. Ia mengetuk pintu dengan keras, lalu jatuh berlutut di depan beranda. "Apa yang kau lakukan pada suamiku? Kembalikan dia padaku," teriaknya. Suaranya pecah oleh tangis yang tak tertahankan. Air matanya membasahi tanah. Tangannya mencengkeram roknya sendiri. Warga desa mulai berkumpul, berbisik-bisik dari kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat. Fatma berdiri di ambang pintu, memandang Siti dengan dingin. "Dia memilihku, Siti. Mungkin kau tak cukup menarik untuknya," katanya, mengulang ejekan Siti dulu, dengan nada yang penuh kemenangan. Siti menjerit, tubuhnya ambruk ke tanah. Sementara di dalam rumah, Parto duduk diam, tak peduli pada tangisan istrinya. Pikirannya hanya tertuju pada Fatma. Di desa Gondosuli, malam terasa seperti makhluk hidup yang bernapas dalam kegelapan. Angin berdesir pelan, membawa suara-suara samar dari hutan yang mengelilingi kampung, derit ranting, bisik daun, dan sesekali lolongan anjing yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumah-rumah kayu berdiri sunyi, hanya diterangi lampu minyak yang berkelap-kelip lemah, seolah tak berani menantang malam. Di salah satu sudut desa, di dalam rumah sederhana berdinding bambu, Fatma duduk di tepi ranjang tua. Jendela di sampingnya terbuka sedikit, membiarkan udara dingin menyelinap masuk, mengusik kain tipis yang ia kenakan. Ia memeluk lututnya erat-erat, mencoba menenangkan degup jantung yang tak mau reda. Kekuatan susuk yang ia rasakan di siang hari, tatapan kagum dari orang-orang, pesona yang membuatnya merasa tak tertandingi, kini berubah menjadi beban yang mencekik di malam hari. Sejak jarum emas itu ditanamkan di tubuhnya oleh dukun di lereng Gunung Wilis, Fatma tak pernah lagi mengenal tidur yang damai. Setiap malam, mimpi buruk yang sama menghampirinya. Dalam kegelapan mimpinya, seorang wanita berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat seperti kapur, matanya kosong namun tajam, menatap Fatma dengan intensitas yang mengerikan. Mulut wanita itu terbuka lebar, mengeluarkan tawa tanpa suara, yang membuat udara terasa bergetar. Rambutnya yang hitam panjang bergoyang pelan, seolah digerakkan oleh angin yang tak ada. Dalam beberapa mimpi, wanita itu mendekat, jari-jarinya yang kurus dan dingin, menyentuh kulit Fatma. Meninggalkan sensasi mual yang tak bisa ia tepis, Fatma selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang masih mengintai dari balik bayangan. Gangguan itu tak berhenti di malam hari. Di siang hari, saat ia menyapu halaman, atau berjalan di pasar desa, ia merasa ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya.
Kadang terasa seperti belayan lembut di pundaknya, kadang seperti tarikan kecil di ujung kainnya. Ia menoleh berkali-kali, tapi tak pernah ada siapapun di sana. Suara bisikan samar sering menggema di telinganya. Terlalu pelan untuk dipahami, tapi cukup jelas untuk membuatnya gelisah. Awalnya Fatma mencoba mengabaikannya. Ia fokus pada kekuatan susuk yang membuatnya jadi pusat perhatian. Lelaki-lelaki yang kini memandangnya penuh hasrat. Wanita-wanita yang dulu merendahkannya, kini hanya bisa menatap dengan iri. Pesona itu seperti candu, membuatnya merasa hidup kuat dan tak tersentuh. Tapi ketakutan mulai merayap, perlahan namun pasti, seperti bayangan yang memanjang di senja hari. Suatu sore saat matahari tenggelam, dan langit berubah menjadi lautan jingga, Fatma duduk di beranda rumahnya. Angin sepa-sepa membawa aroma padi dari sawah. Tapi ketenangan itu hancur saat ia merasakan sentuhan dingin di lehernya. Seolah jari-jari tak terlihat membelai kulitnya. Ia menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang, tapi hanya ada kekosongan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak aman di rumahnya sendiri. Rasa takut itu mendorongnya untuk mencari bantuan. Ia teringat Mbah Karti, tetangga tua yang dulu memberitahunya tentang dukun di Gunung Wilis. Mungkin wanita tua itu tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah tergesa, Fatma menuju gubuk kecil Mbah Karti di ujung desa. Malam mulai turun, menyelimuti desa dalam kegelapan yang semakin pekat. Pohon-pohon besar di sekitar gubuk itu tampak seperti sosok-sosok raksasa yang diam mengawasi. Fatma mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Mbah Karti membukakan pintu. Wajahnya yang penuh kerutan diterangi cahaya lampu minyak. "Fatma, apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" tanyanya. Suaranya serak namun lembut. Fatma tak bisa menahan diri lagi. Ia menceritakan semua mimpi buruk tentang wanita pucat. Sentuhan tak terlihat, bisikan yang menghantuinya. "Aku takut, Mbah," katanya. Suaranya bergetar. "Apakah ini karena susuk itu?" Mbah Karti mendengarkan dengan tenang, tapi matanya menatap jauh, seolah melihat sesuatu di balik kegelapan malam. "Susuk itu bukan mainan, Nak," jawab Mbah Karti. Akhirnya suaranya berat. "Kau telah mengikat dirimu pada kekuatan yang tak kau pahami. Apa yang kau alami adalah tanda bahwa pintu ke dunia lain telah terbuka." Fatma merinding mendengar kata-kata itu. "Lalu apa yang harus kulakukan, Mbah?" tanyanya hampir memohon. Mbah Karti menghela napas. "Aku tak bisa membantumu. Kembalilah ke dukun itu. Hanya dia yang tahu cara menutup pintu itu. Kalau memang masih bisa ditutup." Fatma mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. Perjalanan ke Gunung Wilis di malam hari bukanlah sesuatu yang ia inginkan. Tapi ia tak punya pilihan lain. Malam itu, dengan tekad yang dipaksakan, Fatma melangkah menuju gubuk dukun. Langit gelap tanpa bulan. Hanya bintang-bintang yang berkedip lemah. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan atau tangisan samar. Hutan di sekitar Gunung Wilis terasa hidup. Pohon-pohon berderit, bayangan bergerak di sudut matanya. Beberapa kali Fatma merasa ada yang mengikuti, tapi saat ia menoleh, hanya ada kegelapan. Nafasnya semakin cepat, keringat dingin membasahi punggungnya. Tapi ia terus berjalan, didorong oleh harapan untuk membebaskan diri. Saat tiba di gubuk dukun, aroma kemenyan yang menyengat menyambutnya. Ia mengetuk pintu, dan dukun tua itu muncul. Matanya yang tajam menatap Fatma dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tahu kau akan kembali," katanya. Suaranya serak dan penuh rahasia. Fatma melangkah masuk. Ruangan itu masih sama seperti yang ia ingat. Gelap, penuh bayangan, dan terasa berat. "Tolong aku, Ki," pintanya. Suaranya hampir pecah. "Aku ingin melepaskan susuk ini. Aku tak tahan lagi." Dukun itu menatapnya lama, lalu tersenyum-senyum seram, yang memperlihatkan gigi-gigi menghitam. "Susuk ini sudah menyatu dengan jiwamu.
Nak, ia bukan sekadar benda. Ia adalah perjanjian. Hanya kematian yang bisa memisahkannya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Fatma. Ia mundur selangkah. Matanya melebar ketakutan. Tidak, pasti ada cara lain, gumamnya. Suaranya penuh keputusasaan. Dukun itu menggeleng pelan. Kau telah memilih jalan ini. Sekarang tanggunglah. Fatma merasa dunianya runtuh. Ia berlutut memohon, aku akan melakukan apa saja Ki. Tolong lepaskan aku dari ini. Dukun itu diam sejenak, lalu menghela napas. Ada satu cara, tapi resikonya besar. Kau bisa kehilangan lebih dari yang kau kira. Fatma menelan ludah, tapi ia mengangguk. Aku siap, katanya, meski hatinya ragu. Ritual dimulai tengah malam. Dukun meminta Fatma berbaring di atas altar kayu. Tubuhnya gemetar dalam udara dingin. Lilin-lilin kecil dinyalakan di sekelilingnya, menciptakan lingkaran cahaya yang redup. Dukun mengeluarkan pisau kecil. Bilahnya berkilau tajam. Ini akan sakit, katanya. Fatma mengangguk lemah. Matanya tertutup rapat. Dukun menusuk titik-titik, di mana susuk ditanamkan. Darah mengalir, dan Fatma menjerit. Tubuhnya menegang. Dukun melantunkan mantra kuno. Suaranya bergema, memanggil sesuatu dari kegelapan. Tiba-tiba angin kencang menerobos masuk, memadamkan beberapa lilin. Suhu ruangan turun drastis, dan Fatma merasa ada kehadiran lain, sesuatu yang dingin dan jahat. Ia membuka matanya, dan di sudut ruangan ia melihatnya. Wanita pucat dari mimpinya, berdiri dengan senyum mengerikan. Ki, ada seseorang di sana. Bisik Fatma, suaranya tercekat. Dukun menoleh, matanya melebar, tapi ia tak berhenti. Jangan hiraukan, bentaknya. Wanita itu mendekat. Langkahnya tak bersuara. Jari-jarinya menyentuh wajah Fatma, dingin seperti es. Fatma menjerit, tubuhnya meronta, tapi dukun menahannya. Tiba-tiba wanita itu tertawa. Tawa yang dingin, dan penuh kemenangan, lalu menghilang. Dukun mundur, wajahnya pucat. Aku tak bisa membantumu, katanya. Suaranya gemetar. Roh itu terlalu kuat. Susuk ini telah mengikatmu padanya. Fatma terduduk. Tubuhnya lemah. Air matanya mengalir. Harapannya hancur. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Suara tawa wanita itu mengikuti bayangan hitam, bergerak di sampingnya. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu. Tapi ia tahu itu sia-sia. Malam-malam berikutnya, gangguan itu semakin parah. Bayangan hitam muncul di sudut matanya. Suara tawa terdengar, bahkan di siang hari. Fatma mencoba segala cara. Berdoa di masjid, meminta bantuan kiai. Mandi kembang 7 rupa, tapi semua gagal. Wanita pucat itu kini muncul lebih nyata dalam mimpinya. Semakin dekat setiap malam. Suatu malam Fatma terbangun, dan melihatnya. Wanita itu berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata kosong. Kau milikku selamanya, bisiknya. Fatma menjerit, tapi sosok itu lenyap, meninggalkan hawa dingin. Ia duduk di ranjang, menatap cermin. Di balik pantulannya, ia melihat bayangan wanita itu tersenyum. Fatma menutup matanya, dan berbisik, apa yang telah kulakukan? Ketakutan dan penyesalan menyelimutinya, tapi ia tahu, ia tak bisa lari. Di desa Gondosuli, waktu terasa membeku, sejak azab itu menimpa Fatma. Kabar tentang kutukan yang menjeratnya menyebar cepat. Bagaikan angin kering yang membawa bisik-bisik mengerikan, dari rumah ke rumah. Dulu Fatma dikenal sebagai wanita yang mempesona, penuh pesona dari susuk yang ia pakai. Tapi kini, ia menjadi sosok yang ditakuti. Rumahnya yang sederhana di tepi desa, yang dulunya sering didatangi tetangga untuk sekedar mengobrol, kini sepi bagai kuburan. Pohon-pohon di sekitarnya tampak layu, daunnya berguguran tanpa sebab,
dan angin yang bertiup, membawa hawa dingin yang tak wajar. Langit di atas desa kerap diselimuti awan kelabu. Seolah alam sendiri menolak kehadiran Fatma yang malang. Semuanya dimulai dari sebuah gatal kecil di bagian intimnya. Awalnya Fatma menganggapnya remeh. Mungkin hanya iritasi biasa, akibat sabun atau kain yang ia kenakan. Ia mencoba mengabaikannya, mengoleskan minyak kayu putih yang biasa digunakan ibunya, untuk segala keluhan. Namun hari demi hari, gatal itu tak reda. Malah ia berubah menjadi nyeri yang aneh, seperti ada sesuatu yang hidup dan bergerak di dalam kulitnya. Rasa sakit itu perlahan meningkat, dari sekadar gangguan, menjadi tusukan-tusukan halus yang membuatnya gelisah. Fatma mulai tak bisa tidur, hanya meringkuk di ranjang, sambil memegangi perutnya. Berharap itu akan berlalu, tapi azab itu tak berhenti. Suatu malam ketika bulan bersembunyi di balik awan tebal, Fatma tak tahan lagi. Nyeri itu kini seperti pisau yang mengiris dari dalam, dan ia memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu minyak, dan mengambil cermin tua dari lemari. Cahaya kuning yang redup, memantulkan wajahnya yang pucat. Matanya cekung dan penuh ketakutan. Ia duduk di lantai, mengangkat kain sarungnya, dan menatap ke bawah. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Dari vaginanya, merayap belatung-belatung kecil, putih, gemuk, dan menggeliat lambat, namun pasti. Mereka bergerak, meninggalkan jejak lendir yang mengkilap. Dan seketika, bau busuk menyengat memenuhi kamarnya. Bau daging busuk bercampur tanah basah, yang membuat perutnya teraduk. Fatma menjerit, suaranya menggema di malam yang sunyi, tapi tak ada yang datang. Ia jatuh ke lantai. Tangannya bergetar, mencoba menarik belatung itu satu persatu. Namun setiap kali ia berhasil menyingkirkan satu, dua lainnya muncul. Seolah-olah mereka lahir dari dalam tubuhnya tanpa henti. Darah dan nanah mulai mengalir, menodai lantai kayu yang sudah tua. Dalam kepanikan, ia merangkak ke sudut ruangan, memeluk lututnya, dan menangis tersedu-sedu. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya parau penuh ketakutan. Keesokan harinya, dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan, Fatma memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia membalut tubuhnya dengan kain panjang, berharap bisa menyembunyikan luka, dan bau yang kini menguar darinya. Langkahnya tertatih, setiap gerakan memperparah rasa sakit di antara kakinya. Ia pergi ke dokter desa terlebih dahulu. Seorang pria tua bernama Pak Rusdi, yang biasa menangani demam dan luka ringan. Namun begitu Pak Rusdi melihat kondisinya, bau busuk itu, nanah yang merembes dari kainnya, wajahnya memucat. "Ini bukan urusan saya, Fatma," katanya sambil mundur. Tangannya menggenggam salib kecil yang selalu ia bawa. "Pergi ke dukun, ini di luar kuasa manusia." Dengan hati yang semakin tenggelam, Fatma menyeret tubuhnya ke rumah Mbah Sari, dukun kampung yang terkenal dengan ramuan-ramuannya. Hujan gerimis mulai turun, membasahi kainnya yang sudah kotor, dan jalanan desa terasa lebih sepi dari biasanya. Warga yang biasanya ramah, kini menutup pintu dan jendela saat ia lewat. Beberapa berbisik dari balik tirai, "Itu Fatma yang dikutuk." Mbah Sari membukakan pintu, tapi begitu ia mencium bau itu, dan melihat luka Fatma, ia menggeleng. "Aku tak bisa, Nak. Ini azab bukan penyakit. Hanya dukun yang memberimu susuk itu, yang tahu caranya." Fatma memohon, air matanya bercampur hujan. Tapi Mbah Sari menutup pintu dengan tegas, meninggalkannya sendirian di tengah dingin. Tak punya pilihan lain, Fatma memutuskan untuk pergi ke lereng Gunung Wilis, tempat Ki Prana, dukun yang memberinya susuk tinggal. Perjalanan itu adalah pertaruhan nyawa. Tubuhnya semakin lemah. Nyeri itu kini menyebar ke perut dan pahanya. Dan belatung-belatung itu merambat lebih jauh, meninggalkan luka bernanah yang mengerikan. Bau busuk yang ia bawa, membuat burung-burung di hutan terbang menjauh, dan ranting-ranting kering berderit di bawah kakinya, seolah mengejek langkahnya yang rapuh. Hutan di sekitar Gunung Wilis terasa hidup.
Angin berbisik aneh di telinganya, dan bayangan-bayangan di antara pohon tampak seperti sosok yang mengintai. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di gubuk Ki Prana. Namun, harapannya runtuh seketika. Gubuk itu kosong. Pintunya terbuka lebar, dan peralatan dukun berserakan di lantai. Mangkuk kayu, daun kering, dan tali-tali mantra tampak ditinggalkan dalam tergesa-gesa. "Ki Prana, tolong aku!" teriak Fatma. Tapi hanya Gema yang menjawab. Ia jatuh berlutut di depan gubuk. Tangisnya pecah di tengah hutan yang gelap. Ia merasa ditinggalkan oleh semua manusia, dukun, bahkan roh yang pernah ia percayai. Perjalanan pulang adalah siksaan yang tak terperi. Tubuhnya kini dipenuhi luka. Belatung itu merayap hingga ke kulit perut dan lengannya, dan demam tinggi membuat pandangannya kabur. Warga desa yang melihatnya berlari ketakutan, menutup hidung dan berteriak, "Jangan dekati dia, dia membawa kutukan." Fatma hanya bisa tertatih, kembali ke rumahnya. Rasa sakit dan kesepian menyatu dalam setiap langkahnya. Di rumah, ia roboh di ranjang. Nafasnya tersengal-sengal. Luka-lukanya kini mengeluarkan nanah kekuningan yang menetes ke lantai. Dan belatung itu terus berkembang biak, merayap hingga ke leher dan wajahnya. Ia tak lagi punya tenaga untuk melawan. Hanya bisa menangis pelan, meratapi nasibnya yang kelam. Di luar, warga desa mengintip dari kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka menganggapnya sebagai peringatan dari alam gaib, sebuah azab yang menular. Malam membawa ketakutan yang lebih dalam. Dalam kesakitan dan setengah sadar, Fatma mendengar suara-suara dari luar jendela. Bisikan penuh dendam dari Siti dan wanita-wanita lain yang pernah ia sakiti dengan pesonanya. "Rasakan sekarang, Fatma," kata mereka. Suara mereka dingin dan menusuk. "Kau pantas menderita." Fatma mencoba menutup telinganya, tapi bisikan itu seolah berasal dari dirinya sendiri. Desa Gondosuli tak pernah sama lagi setelah itu. Malam-malamnya kini dipenuhi bisikan, dan ketakutan akan kutukan yang mungkin kembali menyerang di desa Tulungagung. Hari-hari terakhir Fatma adalah gambaran nyata dari azab yang tak terelakkan. Wanita yang pernah memikat hati banyak orang dengan pesona susuknya, kini menjadi bayangan pucat dari dirinya sendiri. Tubuhnya yang dulu elok, kini tinggal kulit menempel di tulang, penuh dengan luka bernanah yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Rambutnya yang hitam panjang, dulunya kebanggaannya, kini kusut dan rontok, bercampur dengan darah kering dan kotoran. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia merangkak keluar dari rumahnya yang sudah reot, meninggalkan jejak nanah dan keputusasaan di tanah berdebu. Fatma tahu waktunya tinggal sedikit. Rasa bersalah yang membakar jiwanya mendorongnya untuk mencari pengampunan. Ia merangkak dari satu rumah ke rumah lain, menuju tempat-tempat yang pernah ia datangi dengan penuh kesombongan di masa lalu. Di setiap pintu ia mengetuk dengan tangan yang gemetar. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Maafkan aku. Tolong maafkan aku." Namun pintu-pintu itu tetap tertutup rapat. Warga yang mengintip dari celah-celah jendela, memandangnya dengan campuran ketakutan dan jijik. "Jangan buka pintu, dia sudah jadi mayat hidup," teriak seorang tetangga di rumah Siti. Fatma berhenti lebih lama, memohon dengan air mata bercampur nanah. "Siti, aku menyesal." Tapi Siti dengan wajah penuh dendam, hanya membentak, "Kau terlambat Fatma, mati saja." Lalu mengunci pintunya. Malam itu badai besar melanda desa. Petir menyambar-nyambar menerangi langit dengan kilatan yang mengerikan. Sementara hujan deras membasahi tanah. Fatma yang tak lagi diterima dimanapun, merangkak kembali ke rumahnya, dengan tubuh yang semakin lemah. Di dalam kamarnya yang gelap dan lembab, ia ambruk di lantai kayu yang sudah lapuk. Bau kematian memenuhi udara, bercampur dengan aroma tanah basah yang masuk melalui celah-celah dinding. Belatung-belatung mulai merayap di tubuhnya, masuk ke luka-luka terbuka, bahkan ke mulut dan hidungnya. Tapi Fatma tak lagi punya tenaga untuk melawan. Matanya yang cekung menatap langit-langit.
Dan di tengah gemuruh badai, ia mendengar suara tawa dingin seorang wanita yang selama ini menghantuinya. "Kau tak bisa lari lagi, kau milikku." Bisikan itu menusuk telinganya seperti pisau. Dalam kesendirian yang menyiksa, Fatma merasakan susuk di tubuhnya. Benda yang pernah memberinya kekuatan, seolah membakar dagingnya dari dalam. Ia menggenggam dadanya, berbisik dengan napas tersengal, "Tuhan ampuni aku." Tapi kata-kata itu lenyap dalam kegelapan. Napasnya berhenti, tubuhnya membeku dalam posisi meringkuk, dan matanya terbuka lebar, menatap sesuatu yang tak terlihat oleh dunia ini. Di dinding kamar, tiba-tiba muncul coretan darah yang masih segar bertuliskan, "Azab untuk sang pendosa." Seminggu berlalu sebelum warga memberanikan diri memeriksa rumah Fatma, bau busuk yang tercium dari kejauhan sudah menjadi pertanda buruk. Ketika mereka masuk, pemandangan yang mereka temui membuat beberapa orang menjerit, dan yang lain muntah di tempat. Tubuh Fatma sudah membusuk, kulitnya menghitam dan dipenuhi belatung yang masih bergerak. Wajahnya meski hancur oleh pembusukan, mempertahankan ekspresi ketakutan yang mengerikan, matanya terbuka lebar, seolah masih hidup menatap sesuatu di ambang kematian. Bau kematian itu begitu kuat, sehingga warga buru-buru menguburnya di tepi hutan, tanpa doa, tanpa upacara. Hanya ingin melupakannya secepat mungkin. Namun kematian Fatma bukan akhir dari cerita. Desa Tulungagung mulai berubah setelah kepergiannya. Malam-malam yang dulu tenang, kini dipenuhi ketakutan akan sesuatu yang tak wajar. Awalnya hanya tanda-tanda kecil. Derit pintu tanpa angin, langkah kaki di atap rumah, atau bisikan samar yang terdengar di tengah malam. Ayam-ayam di kandang mati mendadak tanpa sebab, dan pohon-pohon di sekitar desa tampak layu, seolah kehidupan tersedot dari masa lalu. Penampakan itu dimulai. Siti yang kini hidup sendirian, sering terbangun oleh rasa dingin yang menusuk. Suatu malam ia melihatnya. Sosok wanita berdiri di depan rumahnya, tepat di bawah pohon pisang yang daunnya bergoyang pelan. Wajahnya pucat, penuh luka bernanah dan matanya kosong, tapi penuh kebencian. Aroma busuk yang menyengat memenuhi udara, dan Siti hanya bisa menutup mulutnya untuk menahan jeritan. "Fatma, pergilah," bisiknya. Tapi sosok itu tak bergerak, hanya menatapnya hingga fajar menyingsing. Parto yang telah pindah ke kota untuk melarikan diri dari masa lalu juga tak luput dari teror Fatma. Di kamar kosnya yang sempit, ia sering merasa ada yang mengawasinya dari sudut gelap. Suatu malam saat ia terbangun oleh hawa dingin, ia melihat Fatma berdiri di ambang pintu. Wajahnya hancur, tapi senyumnya dingin dan penuh dendam. "Kau bisa lari dariku." Suara itu terdengar, meski bibirnya tak bergerak. Parto menjerit. Tapi saat ia menyalakan lampu, sosok itu lenyap. Hanya meninggalkan bau kematian yang melekat di kamarnya berhari-hari. Warga lain yang pernah tersakiti Fatma juga melaporkan pengalaman serupa. Ada yang mendengar tawa kecil di malam hari, merasakan sentuhan dingin di pundak, atau melihat bayangan hitam melintas di jendela. Seorang anak kecil bahkan bersumpah melihat Fatma duduk di tepi sumur tua, menyisir rambutnya yang penuh belatung, dengan jari-jari patah. Desas-desus menyebar, bahwa hantu Fatma masih berkeliaran membawa kutukan susuk yang tak pernah benar-benar meninggalkannya. Ketakutan terjadi ketika seorang dukun lokal Pak Karto mencoba mengusir roh Fatma. Di malam yang gelap, ia menggelar ritual di bekas rumah Fatma dikelilingi asap kemenyan dan mantra-mantra kuno. Tiba-tiba angin menderu kencang dan suara jeritan memenuhi udara. Pak Karto jatuh tersungkur. Wajahnya pucat dan berbisik. Dia terlalu kuat, kutukannya abadi. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekati rumah Fatma lagi. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.